dalam dunia ini. Tuhan sudah mempunyai rencana di dalam seluruh hidup dan kehidupan kami, kerja dan pelayanan kami. Karena kami sesungguhnya milik Tuhan, yang karena dosa kami jauh daripada Tuhan, tapi karena Yesus, karena salib-Mu, kami didekatkan dengan Tuhan kembali. Sehingga rencana blueprint yang Kau sudah buat di surga akan terjadi di bumi, di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, asal kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu akan menjadi nyata di dalam hidup kami. Mungkin kami akan mengalami masalah demi masalah, problema demi problema, sehingga badai juga silih berganti di dalam hidup kami. Tetapi oleh karena kami hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu, maka kami akan tetap nyaman, damai, dan sentosa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berfirman kepada kami. Berkatilah sekelompok saudara-saudara kami, sahabat MHM yang telah hadir di rumah Bapak Benny Sadli, yang ia membuka pintunya untuk kami boleh bersekutu di tempat ini. Tuhan berkati Pak Benny, berkati istri dan anak-anak yang ada di Australia, berkati usahanya, berkati masa depannya. Bapa, kami serahkan seberapa yang sudah hadir dan mungkin masih ada yang di perjalanan ke dalam tangan-Mu. Dengar doa serusuhan kami, berkatilah juga sebentar firman-Mu yang akan diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengatakan amin. Tapi belum kenal orang sekarang berapa. Lalu Ibu Fit ini sebenarnya hari ini juga bersedia untuk bersaksi, tapi mungkin oleh MC karena waktu, jadi mungkin bisa tertunda. Saya baru tahu juga kalian teman baik dari Pak Thomas dan Ibu, bahkan pernah melayani bersama dengan Ibu Silvi, ya. Luar biasa. Dokter pun bisa bilang, kita jangan bilang dokter Indonesia tidak baik. Itu saya tidak setuju. Buktinya anaknya Pak Timbul di Israel, di sini tidak ditemukan, di sana juga belum ditemukan. Jadi satu sama. Tetapi yang Ibu Yuliana, kita bersyukur di sini dikatakan baik, di sana justru ditemukan tidak baik. Jadi kita sulit untuk mengatakan bagaimana, tapi kita doakan khususnya untuk Isabel, kita yang masih belum tahu. Tetapi memang sebetulnya rencana untuk ke dokter kandungan atau dokter endokrinisasi. Sebab yang sekarang ini hanya dokter anak. Mungkin dokter anak untuk masalah mens tidak begitu mengerti, dan mungkin lain kali kita bisa, dan akhirnya ya nggak bisa nangani, dokter manapun nggak bisa nangani. Saya bersyukur bahwa Ibu Yana punya iman tanpa radiasi. Sampai dokter Tam sendiri nggak ngerti akan ada akibat itu. Dan saya bersyukur dokter Lim Kim Sang. Coba sudah, kalau kalau dokter ahli radiasi, ngapain nggak mau 11.000? Saya mau, pokoknya radiasi dulu. Akibatnya nanti saya tangani lagi. Tapi dokter itu begitu baik sampai menganjurkan nggak perlu. Kamu tanya doktermu kenapa harus radiasi? Kalau ada sesuatu, lain cerita. Jadi ini semua berkat doa Yuliana dan semua saudara-saudara dan suami dan sebagainya. Karena sampai ditemukan ada bahaya akhir jejak. Melalui operasi pun mujizat. Bahkan tidak sembuh pun, tapi hatinya bisa sukacita. Dalam sakit tapi menjadi orang sakit yang bersukacita, buat saya juga mujizat. Banyak orang sakit dalam keadaan yang sangat sedih, tidak bisa dihibur dan sebagainya. Hari ini kita juga akan berbicara mengenai mujizat kedua dari Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Dan mujizat itu selalu ada dampaknya, ada maknanya. Kita coba melihat apa yang menjadi makna untuk mujizat yang kedua di Kana di Galilea itu. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Bagi saudara yang membawa Alkitab, kita baca dengan bergantian.
Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit bersama. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Kata Yesus padanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya dan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Bersama, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Di Kana, Galilea, Yesus pernah melakukan mukjizat pertama, air berubah menjadi anggur. Ketika Yesus kembali ke Kana, ia melakukan mukjizat kedua tapi beda, yaitu menyembuhkan anak daripada pegawai istana. Dengan kata lain, Yesus dapat melakukan tidak hanya satu macam mukjizat, tapi beraneka macam mukjizat. Dan Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa ia adalah anak Allah. Nah, saudara, menandakan pula bahwa di mana Yesus ada, di situ mukjizat akan terjadi. Apapun yang kita alami, tidak hanya sakit penyakit, jadi kebutuhan keluarga kita, air menjadi anggur, terjadi di masa ada pernikahan di Kana, dan tidak hanya dalam wedding day saja Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu, tetapi Yesus akan menjanjikan di seluruh kehidupan marriage daripada seseorang, dalam keluarga seseorang, Tuhan akan menyatakan mukjizat. Demikianlah kita sebagai keluarga Kristen, tentunya kita alami mukjizat demi mukjizat di dalam kehidupan kita. Nah, termasuk saat ini Yesus menyembuhkan penyakit seseorang. Kita membaca 47 dikatakan